Terima kasih buat pasukan yang ajaib, saudara ya. Semua saudara pasukan yang ajaib. Saudara kita membuka tahun ini ke bangsa-bangsa, ke Taiwan. Dan saudara kita juga sudah buka ke provinsi. Saudara Ibu Nita ke Sumba dengan 20.000. Saudara sekali lagi Taiwan dengan dahsyat tadi kesaksiannya. Saya percaya saudara tahun ini kita akan melakukan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ingat, lakukan dengan debaran. Amin. Saudara jangan lakukan sebagai tugas, sebagai beban, sebagai keharusan, tapi lakukan dengan debaran cinta. Saudara, nah saya akan sambung agak panjang. Saya berharap saudara punya wadah yang cukup. Saudara, kita mau bicara tentang warisan. Saudara, beberapa hari ini Tuhan terus menggelitik saya. Tuhan bilang, nak, buat setiap anak-anakmu mewarisi. Karena kalau mereka mewarisi dari hamba-hamba Tuhan, dari bahkan tokoh-tokoh Alkitab, bahkan dari Yesus sendiri, saudara, maka kita sudah menjadi generasi terakhir, generasi terdahsyat, generasi terkaya, generasi terkomplit. Tapi seringkali kita tidak mewarisi, saudara, sehingga akibatnya kita stuck. Saudara, dan saya berdoa saudara menjadi orang yang mewarisi. Saudara, maka saudara akan lihat mewarisi itu saudara tidak usah bayar. Saudara mewarisi itu saudara lebih cepat, lebih kaya, ya, lebih hebat dari pendahulu saudara. Nah, mari kita mulai. Saudara, saya berdoa saudara punya wadah yang besar dan melakukan. Saudara, yang pertama adalah Yakub. Saudara dikatakan sangat menginginkan. Saudara, dia ini lahir, saudara ya, jadi anak nomor 2. Tapi dia sangat menginginkan hak kesulungan. Sampai dia bilang sama Esau, bersumpahlah. Dan Esau menjual hak kesulungan. Kita tahu ceritanya supaya cepat. Saudara, berapa banyak saudara sangat menginginkan. Saya tadi bilang, saudara saya ini bertiga saudara kandung ya. Saya, Pak Daniel dan Pak Samuel. Saudara, Pak Samuel dan Pak Daniel itu melihat Pak Yusak saudara, manusia dengan semua kelebihan dan kelemahan. Tapi saya tidak pernah melihat itu. Saya melihat saudara sebagai sesuatu yang saya harus warisi. Saya melihat kesetiaannya. Saya melihat dia disebut sahabat Allah. Saya melihat dia orang, saudara, yang tahu hati Tuhan. Saya melihat saudara dia pemegang perjanjian. Saudara, saya melihat bahwa di Papua dia pernah menjadi orang paling kaya satu biak. Saudara, saya melihat bagaimana kebijaksanaannya, kepemimpinannya. Saudara, dan saya menginginkan semuanya. Karena itu saudara, dari semua anaknya, cuma saya yang setiap kali ketemu, saya pegang kakinya. Dan saya bilang, Pak, saya mau mewarisi. Saya mau mewarisi. Saudara, engkau tidak bisa mewarisi kalau engkau tidak menginginkan. Kau tidak bisa mewarisi kalau engkau tidak menghargai. Bahkan kalau engkau menganggap itu biasa, engkau tidak tahu value-nya. Saudara, hari itu saya bersama coach, ya. Saudara menghadiri begitu banyak GGB, saudara. Dan kemudian saya bilang gini, kalian ini mau mewarisi Bu Iin? Dan mereka bilang mau. Saya bilang, sebutkan value saya. Pada waktu saya suruh yang paling, ya, saya pegang value saya. Saudara, maaf ya, hari itu kurang lebih ada berapa banyak ya? Coach waktu itu lumayan banyak tuh ya. Dan itu tidak bisa satu pun. Saudara, tidak bisa. Mereka sebutkan yang pertama apa? Perang. Saudara, dan perang itu bukan value saya. Saudara tidak bisa, saudara. Ya, saudara tidak bisa sama sekali mewarisi kalau saudara bahkan tidak tahu value-nya. Saudara, yang kedua, ya ini karena cepat ya, saya bisa khotbah ini berseri-seri berjam-jam, saudara.
Saudara yang membayar dengan apa? Kerja dengan cinta. Saudara bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya, tapi dianggapnya seperti beberapa hari saja. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai sangat banyak. Saudara, ada yang namanya cinta. Dan cinta ini, saudara ya, membuat saudara mewarisi. Saudara, ada sangat banyak orang, saudara, dia tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu cinta. Saudara bisa ada di Mahanaim, tapi karena duit, ya karena apa? Digaji. Saya tidak dapat kerjaan dari yang lain, dan akhirnya cuma Mahanaim yang mau terima. Maka saudara tidak bisa mewarisi. Saudara, kalau saudara baca buku Poor Dad dan Rich Dad, maka salah satunya mereka berkata begini. Kalau kamu kerja untuk dapat uang atau dapat gaji, maka kamu selamanya akan miskin. Dan selamanya kamu akan jadi karyawan. Tapi kalau kamu kerja untuk belajar, kamu kerja untuk cinta, karena kamu menyintai hal itu. Misalnya kamu menyintai Coca-Cola, kamu menyintai pabrik itu. Dan kamu, dia bilang, kerja untuk apa? Mewarisi. Kalau bisa take over, kalau bisa buat yang lebih besar, maka kamu akan menjadi orang kaya raya. Saudara, dan hari ini, saudara ini ngerjain apapun, doling, perang, karena apa? Saya berdoa saudara punya cinta. Itu yang membuat saya beda, saudara. Ya, saudara, kenapa yang lain berhenti dengan 7 panggilan? Kenapa saya terus more and more? Saudara, saya tahu semua hukumnya imam. Saya tahu semua hukumnya raja. Kenapa saudara saya ini sering kali marah kalau di depan? Karena buat saya setiap tarian itu punya arti, itu cinta saya. Setiap bunga itu ada artinya, itu cinta saya. Saudara, seperti tadi angkat mahkota cuma 4 orang, saya langsung bilang sama Joshua 7. Saudara pikir apa sih angkat mahkota? Saya mau berkata begini, kemuliaan itu akan kita bawa kemanapun kita pergi. Dan harus 7 panggilan, semuanya menikmati. Saudara, 7 sempurna, semua kemuliaan saudara. Tapi ada yang nari. Saudara, tidak ngerti kok angkat mahkota, tidak ngerti. Bahkan angkat mahkota pun tidak berkata gini, Tuhan aku ambil kemuliaan, aku angkat kemuliaan. Enggak kok. Jadi bagaimana kalian bisa mewarisi? Ngerti aja enggak? Bagaimana kalian ngangkat hati, ngangkat payung? Kalian gak ngerti apapun. Ya tadi payung, ya sebenarnya saya mau ngomel sih saudara. Payung kalian mau ngomong apa? Tudung. Oke, kenapa bolong? Saudara ya, saudara buat yang benar. Dalam arti yang benar saudara. Saudara, sekali lagi itu tidak bisa kalau saudara tidak punya cinta. Saudara, engkau mau mewarisi. Sekarang saya tantang Joshua. Ya. Tuhan berbicara kepada Musa, ya, seperti kepada temannya. Setelah Musa kembali, Joshua bin Nun tetap tinggal. Saudara, kata tetap tinggal, saudara, artinya ikut merasakan. Saudara tetap tinggal, bicara juga setia. Saudara, buat Joshua harusnya berkata gini, aduh gua cuma di luar. Saya ngapain? Tapi saudara, hari itu apapun yang Musa buat, dia harus ikut merasakan. Bahkan dia mau lebih. Kalau Musa udah balik, dia bilang saya gak boleh balik. Saya harus lebih. Saudara, hal kecil sih. Hari itu saudara ya, ayah saya itu selalu bangun jam 2, bangun jam 3.
Saudara, saya tahu saya belum bisa sekuat beliau. Tapi setiap kali saya dengar, kamar saya dengan kamar ayah saya itu sebelahan. Pada waktu saya muda ya. Pada waktu saya masih tinggal di Gatsu, saudara, rumah kami, kamar kami sebelahan. Saudara, dan setiap kali saya dengar ayah saya gini, krecet. Oh, saya tahu. Itu dia berlutut, ganti posisi, turun ranjang. Dia ke dapur, dia akan mulai berdoa. Saudara, saya tidak butuh melihat. Saya tahu dari semua suara, saya tahu gerakan dan apa yang beliau sedang buat. Nah, begitu beliau berlutut, saudara, saya ikut berlutut. Saya tahu saya gak bisa seperti ayah saya berjam-jam. Tapi saya ikutan. Walaupun sembari ketiduran. Poinnya apa? Saya harus mengikuti beliau. Saya harus ikut merasakan. Saudara, dan itu prinsip saya sampai hari ini. Saudara, hal kecil loh. Kalau saudara pergi ke bangsa-bangsa. Saya itu kan nakal. Saya selalu bilang gini. Saya ikut nabur. Saya ikut nabur. Saudara mau tahu kenapa? Karena saya punya prinsip gini. Kemanapun anak saya pergi, saya harus invest. Karena saya mau ikut mewarisi berkat bangsa-bangsa. Saudara coba. Ya. Untuk kalau saudara ingin mewarisi, saudara harus ikut merasakan. Ya. Tapi itu bukan karena keharusan. Saudara, itu karena sekali lagi engkau tahu kebenaran, value, inti. Saudara, dan bagaimana cara mewarisi? Mengabdikan diri. Saudara, ini terbaik, the best. Ini menurut saya nih, istilah saya. Saudara, ini adalah jalan tol untuk mewarisi. Ya. Sekali lagi buat yang foto-foto, saudara tuh tinggal pergi ke BMN tuh. Coba Wilfried berdiri. Ya. Ya, ini orang yang saudara bisa datangi dan saudara bisa dapat PPT komplit. Saudara tidak perlu foto-foto, saudara bisa mempelajarinya di rumah. Saya sangat suka saudara belajar. Ya, sekali lagi. Jadi saudara, kalau saudara yang butuh, nih orangnya ya, si ganteng yang selalu di belakang Maxstar. Ya, saudara bisa minta sama dia. Ya, oke, silakan duduk. Nah, saudara, sekali lagi. Mengabdi, saudara, itu bukan soal kintilan. Saudara tahu nggak kintilan? Ya, kemana orang itu pergi cuma ngikut di belakang, bukan gitu. Mengabdi juga bukan berarti, saudara ya, saudara harus selalu bersama, enggak. Sama pelayanannya, sama tempatnya, enggak usah. Saudara, tapi mengabdi. Pada waktu engkau bisa, saudara membantu, meringankan, menuntaskan, menyelesaikan apapun yang saudara ingini. Ya. Jadi saudara, saya ini melihat Mahanaim ya. Saudara tidak pernah kok menginginkan apa yang Pak Luki punya. Saudara, kesetiaannya. Baca Alkitab, berdoa 3 jam setiap hari. Saudara tidak pernah menginginkan Bu Iren, coach, yang pernah megang triliunan. Saudara, seberapa saudara menginginkan Pak Steve, yang semua suku terasing di seluruh Indonesia sudah pernah dia jalani. Saudara, seberapa saudara menginginkan, saudara ya, seperti ini yang muda-muda ya, di usia semuda Joshua. Kalau bisa lebih muda dari Joshua, saudara itu mewarisi. Saudara S3, saudara Joshua S3 di usia 24 tahun. Doktor di usia 24 tahun. Saudara nikah, kaya, ganteng. Loh, saudara pengen gak mewarisi itu? Yang muda-muda. Saudara pernah gak? Saudara bertekad, aku mengabdi. Saudara, saya mengambil keputusan mengabdi kepada ayah saya. Saudara, mengabdi ini bukan hal yang gampang. Yang pertama, kenali hatinya. Kenali hatinya. Saudara tidak bisa mengabdi tanpa mengenali
hatinya, saudara. Saudara, ayah saya itu kalau sama saya sama Pak Petrus Agung, saudara cerita bisa 6 jam. Saudara biasanya dulu kalau SARK maka ayah saya datang, saudara. Saudara dan dia nginep samaan sama Pak Petrus Agung. Saudara dan dia kan ngobrol itu 6 jam tuh enggak selesai. Dari breakfast sampai makan siang, saudara ya, belum selesai, saudara. Itu biasanya terus kemudian kita bilang gini, papa tidur dulu. Ya, kalau enggak nanti sore papa capek loh. Terus dia bilang, oh iya ya, aku butuh tidur, saudara ya. Saking senengnya. Saudara, dan setiap kali saya suka bilang begini, Pak, kenapa sih papa itu sama yang lain enggak bisa ngobrol seperti ini? Dia bilang, yang lain itu gak pernah ngerti hatiku. Dan gak pernah mau tahu. Apapun yang ku buat, mereka gak pernah nanya. Mereka pikir mereka mengerti. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti. Saudara, saya itu kadang-kadang sedih banget. Karena sejujurnya tidak ada satupun yang pernah nanya kalau saya ngambil keputusan apapun. Saudara, kita melewati misalnya nih, kita melewati saudara ke Israel. Saudara sama sekali, saudara tidak ada uang hari itu. Saudara, dan keputusan-keputusan yang saya ambil, saudara itu benar-benar mengerikan. Saudara sama sekali hari itu, saudara ya tidak ada pesawat. Tidak ada satupun kok yang nanya. Setelah semua lewat ya, bilang, Bu boleh enggak saya duduk sama ibu dan tanya, bagaimana ibu menangkap, menjalani, melewati itu. Apa hati Tuhan? Hitungannya bagaimana? Tidak ada satupun. Jadi bagaimana saudara bisa mengabdi? Bagaimana saudara bisa mengerti? Bagaimana saudara bisa mengikuti? Saudara, saya ini selalu tanya sama ayah saya gini, Pak, kenapa sih ya, papa marah sama mama misalnya? Saudara, dia bilang, hari itu ceritanya ini contoh satu ya. Hari itu mama saya sibuk merayakan ulang tahunnya. Saudara, dia bikin, saudara ya, makanan segala macam. Terus papa saya marah. Terus saya nanya, papa kenapa marah? Kan mama cuma mau menyatakan cinta. Terus dia bilang, kamu enggak tahu Tuhan hari itu sudah sangat jengkel. Karena mamamu kayak Marta, tapi tidak kayak Maria. Dia bilang, kamu tahu enggak hari itu Tuhan jengkel karena acara persekutuan berfokus ke aku, bukan berfokus ke Tuhan. Saudara, jadi aku marah. Dan aku bilang, enggak ada ya nyebut aku ulang tahun. Saudara, nah, hari itu orang cuma melihat papa saya marah. Tapi mereka tidak tahu. Ada begitu banyak value. Ada begitu banyak yang ditangkap. Tapi hari lain dia ulang tahun. Saudara, saya bilang, Pak, Batra ngadain pas papa ulang tahun. Dan kita mau minta di hari ulang tahun papa. Papa berdoa minta Indonesia. Tahu gak dia bilang ini? Betul iku. Pumpung aku ulang tahun, boleh aku minta. Katanya ya. Buat pas ulang tahunku. Katanya ya. Supaya kita dapat banyak dari Tuhan. Tapi ingat, bukan karena ngerayain aku. Tapi memakai momen itu. Karena aku tahu Tuhan sayang. Saudara, itu tipis. Tapi kalau saudara mengenal, kalau saudara mengerti, saudara akan tahu. Saudara, saya bilang sama papa saya, Pak, aku tahu papa panggilannya jadi tentara, papa males. Tak selesaiin. Papa bilang, iya. Saya bilang, saya tahu papa dipanggil buat pegang Mahanaim. Melayani orang miskin. Dan saya bilang, Pak, saya habiskan hidup saya untuk selesaikan itu.
Supaya di hadapan Tuhan papa tidak pernah berhenti tengah jalan. Tapi papa menyelesaikan. Saudara, sekali lagi mengabdi. Saudara itu punya banyak sisi. One day saya akan saudara ya khotbah khusus mungkin tentang mengabdi. Saudara, mengabdi adalah orang yang sebenarnya saudara ya tanpa ditanya. Saudara menguatkan pada waktu Tuhanmu lemah. Saudara ada pada waktu Tuhanmu sendiri. Saudara mengabdi, mintain ampun pada waktu Tuhanmu salah. Saudara mengabdi, sekali lagi sebuah perjalanan panjang. Saudara, sebuah perjalanan yang membuat jalan pintas. Saudara, di Alkitab yang paling banyak mewarisi, saudara adalah orang yang mengabdi. Saudara, ada Joshua mewarisi, betul? Samuel, dia mewarisi keimaman. Samuel itu bukan Lewi. Karena apa? Mengabdi. Saudara, Daud mewarisi Saul karena apa? Mengabdi. Saudara, bahkan saudara ya, saudara sampai saudara akhir. Saudara Timotius mewarisi Paulus karena apa? Mengabdi. Saudara Elisa yang paling terkenal mewarisi Elia karena apa? Mengabdi. Jadi ini jalur saudara jalan tol. Saudara yang selanjutnya ya, melihat warisan dengan cara Tuhan. Setiap tempat yang kuinjak, telapak kakimu kuberikan kepadamu. Engkau yang memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan. Saudara, ada banyak orang melihat warisan saudara itu dengan matanya. Maksudnya gini, yang mereka kejar uangnya. Yang mereka kejar misalnya kenyamanan. Saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa mewarisi. Ya, ingat statement saya pada waktu saya dengar yang punya Coca-Cola. Saudara, yang punya Coca-Cola tidak pernah mewariskan. Dia termasuk orang yang terkaya saudara ya di dunia. Saudara, yang ditanya, kamu wariskan ke 4 anakmu? Dia bilang enggak. Mereka tidak pernah mengenal Coca-Cola. Mereka melihat Coca-Cola sebagai produk. Ya, terlalu banyak gula. Ya, terlalu manis. Terlalu tidak menyehatkan. Dia bilang mereka tidak pernah bisa melihat Coca-Cola seperti aku menyintainya. Saudara, hari ini saudara melihat warisan itu seperti apa? Saudara, pada waktu orang ditawarkan tentang pelayanan Mahanaim, mereka bilang begini, itu kan pelayanan orang miskin. Itu kan gua adulam, tempat orang jahat, perampok, sundal, apapun lah. Orang yang menjawab itu adalah orang yang tidak pernah bisa melihat Mahanaim dari mata Tuhan. Tapi kalau saudara tanya, apa itu Mahanaim? Ini tempat hati Tuhan. Saya selalu melihat debar Tuhan. Setiap kali dia melihat orang-orang miskin, saya selalu melihat passion Tuhan. Setiap kali dia merubah para pelacur menjadi penyembah, saya melihat bagaimana kilau mata Tuhan untuk menemukan permata-permata di dalam tanah dan menjadikan saudara permata yang ditaruh di mahkota raja-raja. Saudara, inilah pasukan yang dia mau, saudara. Kita menari di atas gelombang. Saudara, saya tidak pernah melihat ini sebagai beban. Saya melihat ini cuma tempat demonstrasi kemuliaan, demonstrasi kemurahan, demonstrasi saudara ya anugerah. Saudara, setiap kali kita suruh buat acara, saudara, saya melihatnya itu apa? Tuhan buat panggung besar buat kita. Saudara, seberapa engkau bisa melihat, maka engkau bisa mewarisi. Orang Israel melihat sebagai giant, berat. Dia melihat tanah yang gersang. Lihat Lot,
Kenapa Lot tidak bisa mewarisi Abraham? Padahal Lot ikut Abraham lebih dari 20 tahun, saudara. Saudara, karena Lot melihat Israel padang gurun. Dan dia melihat Sodom taman Tuhan. Betul? Loh, dia melihat Sodom itu taman Tuhan. Saudara, dia itu Lot itu rohani loh. Dia bukan, saudara, mengejar, saudara ya, homo lesbian. Tidak. Dia melihat Sodom Gomora taman Tuhan. Berapa banyak orang melihat, saudara ya, saudara yang namanya uang sebagai taman Tuhan. Wah, aku diberkati loh. Dan itu menjadi tujuan, itu menjadi value. Saudara, ada banyak orang keluarga yang sangat harmonis. Ya, saudara, wah pokoknya suami istri peluk-pelukan, tiap hari kerjanya jalan-jalan Singapura, Taiwan, saudara ya, itu taman Tuhan. Saudara, dan mereka tidak sadar bahwa itu Sodom dan Gomora. Saya berdoa, kalau saudara mau mewarisi, saudara harus bisa melihat itu dengan mata Tuhan. Saudara, Joshua mengerti arti pemberian Tuhan, dan itu buat apa? Seluruh negeri itu direbut oleh Joshua, lalu diberikan kepada bangsa Israel menjadi milik mereka. Loh, enggak dikip buat Joshua. Joshua enggak pernah jadi raja. Joshua tidak pernah bilang ini kasih upeti. Tak pernah. Dia rebut, dia perang. Dia bagiin. Dia bagiin. Dia undi ke setiap orang Israel. Saudara, ada banyak orang ya berpikir kalau saudara masuk Mahanaim maka saya memiliki saudara. Sama sekali enggak. Pada waktu itu Ibu Ruth Apung datang cuman bahala nih ya. Dan dia bilang begini, Bu, biarkan saya jadi mbakmu. Ngepel, nyediain makanan, nyupirin. Dan saya bilang enggak. Kamu tidak pernah milik saya. Saya bilang destinimu adalah panglima. Karena mewarisi dari saya dong. Mewarisi dari saya panglima, dia panglima lebih tinggi lagi. Anggaplah saya bintang 5, dia harusnya bintang 7 gitu ya saudara ya. Saudara, lo betul kan? Mewarisi kan? Jadi saya bilang enggak. Taklukkan kota demi kota. Muridkan. Tembusi. Saudara, saya bawa dia ke depan goro. Dan saya bilang, one day, ini loh harusnya visi dan jatahmu. Kamu punya dapur sebesar ini untuk memberi makan seluruh Indonesia. Saudara, karena dia bukan milik saya. Makanya setiap kali dia bilang gini, Bu, saya ikuti Bu yang nyediain makanan. Saya noleh gini. Dan kalau saya memiliki saudara dan untuk kepentingan saya, maka saya berdosa di depan Tuhan. Karena itu saya tidak pernah minta Joshua tinggal di rumah saya. Enggak. Saya enggak pernah minta satu kali pun. Saudara, buat Joshua, saudara ya, Mama udah gak ada temen, jadi Joshua temenin. Saya gak pernah. Satu kali pun. Saudara, bahkan satu kali pun gak ada nih yang saya panggil gini. Saya di rumah sendirian, tolong temenin. Gak ada. Saudara, kenapa? Karena saya tidak pernah memiliki saudara. Kalau saudara ada di sini, saudara saya didik supaya saudara apa? Masuk ke destiny masing-masing. Saudara, saya bilang balik. Jadi berkat di Papua, di Manado, di gereja, dimanapun. Saya berdoa saudara mengerti, seberapapun saya terima uang saudara. Seperti saya bersaksi, saudara, Desember saya terima 1M dari Tuhan. Saudara, jujur ya, saudara pikir buat saya hampir gak ada saudara. Saudara, karena hari itu Mahanaim butuh saudara THR 1M. Jadi saya kasih semuanya. Saudara, yang kedua,
Saudara terima lagi kurang lebih 500. Saudara di awal Januari, saudara kita butuh retret. Jadi saya kasih semuanya. Saudara kenapa? Karena saya tahu semua pemberian tidak pernah buat saya. Never, saudara. Saudara ini tanah, seperti tadi saya bilang, 3 hektar, 30.000. Dan sekarang di sini harganya anggaplah yang paling murah 10 juta per meter. Ada pakai nama saya? Tidak ada satupun. Tidak ada satupun pakai nama saya. Saudara bahkan, saudara ya, klik BCA saya megang enggak. Yang megang siapa? Mutiara. Saya mau saudara mengerti. Seberapa saudara bisa pemberian apapun dalam hidupmu. Anak, keluarga, saudara, uang. Kalau saudara ngerti itu untuk apa. Dan saudara pakai untuk apa. Itu akan berkembang besar. Dan Tuhan akan wariskan itu. Lebih besar, lebih banyak, lebih dahsyat buat hidup saudara. Saudara kita bicara soal Kaleb. Ya. Saudara ayatnya bilang Kaleb lain jiwanya. Saudara Kaleb itu artinya anjing tapi juga gagah perkasa. Berani saudara ya punya kecepatan kekuatan yang besar. Kaleb ini dari seluruh Israel 2 juta. Dalam bahasa aslinya itu bagus sekali. Cuma 1 orang ini jiwanya sembuh. Jiwanya secure. Jiwanya sangat tahu posisinya. Saudara yang ajaib Kaleb itu orang Edom. Itu yang ajaib saudara. Dia bukan orang Yehuda asli. Saudara tapi dia orang Edom. Istilahnya kalau saudara baca tentang sejarah. Darah Yehudanya itu cuma kecipratan sedikit dari papa. Sedangkan Israel itu tidak mengakui jalur dari ayah. Saudara dia mengakui jalur dari ibu. Ya. Jadi sebenarnya Kaleb itu kayak Hitler. Orang luar. Saudara seharusnya. Saudara dia bisa aja berkata begini. Gue ini bukan siapa-siapa. Dan Tuhan bahkan sudah menolak aku. Dari Esau. Sudah ditolak. Tapi ada orang yang menyembuhkan tanahnya. Menyembuhkan pohonnya. Karena itu Tuhan sampai muji bilang. Dari 2 juta orang. Yang benar-benar sembuh. Itu Kaleb. Saudara dia bisa aja ya, nanti udah dewasa dia bilang ini, gue gak mau pakai kata anjing. Gue rubah namanya, supaya jangan setiap orang ketemu saya bilang anjing. Saudara dan itu perumpamaan di Israel. Saudara kalau orang pakai nama kayak Kaleb dan nama-nama tertentu, itu artinya mengumumkan dia bukan orang Ibrani asli. Dia artinya orang buangan. Dia artinya orang yang tidak layak saudara. Untuk masuk. Ya, saudara tapi dia dengan sangat pede. Dia biarkan itu jadi deklarasi. Seperti dia mau berkata aku ini anjing. Yang mendapat anugerah. Aku ini. Makanya saya sering bilang aku ini pelacur. Yang Tuhan angkat jadi penyembah. Saya sering bilang saya ini ular. Yang Tuhan rubah jadi kuda keagungan. Saudara ada banyak orang gak pernah sembuh. Saya selalu tidak pernah malu mengakui semua kejelekan saya. Saya bilang saya ini cacat di jiwa. Saya tidak tahu apa artinya cinta. Saya ini orang yang butuh pelepasan berkali-kali. Tapi saya bisa dengan sangat bangga berkata, Tuhan memberi anugerah dan membawa saya sampai mengangkat saya sangat tinggi.
Dan dia belum selesai. Masih ada jutaan perkara dahsyat dan besar yang akan kita buat bersama. Saudara, bisakah engkau mewarisi? Dimulai dengan apa? Bereskan tanahmu, pohonmu, ukiran jiwamu. Kalau saudara tidak beresin, tidak bisa. Saudara tidak bisa mewarisi. Karena salah satu dari saudara syarat. Saudara, dan yang keren, saudara bahkan dibanding Joshua, Kaleb adalah orang yang nomor 1 mewarisi Hebron. Dan itu adalah milik kesayangan Abraham. Apa enggak keren, saudara? Saudara, itu istilahnya ya, kalau Mahanaim nih, anggaplah Mahanaim ya. Saudara, itu benar-benar area tabut. Karena semua perjanjian dimulai dari Hebron. Dan si anjing ini, saudara, ini orang yang harusnya bukan orang Israel. Justru yang mewarisi. Ini loh, mesbah dan intinya ini. Saudara, keren. Saya berdoa, ada orang yang mungkin mewarisi saudara karunianya, uangnya. Saya setiap kali, saudara ya, Pak Yusak dulu masih hidup, dia nanya, dia nanya anak-anaknya, kalian mau mewarisi apa? Saudara, entah bagaimana Pak Daniel selalu bilang, saya mau mewarisi karunia-karunia Papa. Entah bagaimana Pak Samuel selalu bilang, saya mau mewarisilah sukses, ya, favor, kemudahan, ya, kekuatan. Saudara, dan setiap kali ditanya, saya selalu nanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkata, minta warisi sumurnya, perjalanannya, karakter kesetiaannya yang membuat Tuhan jatuh cinta. Dan pengertiannya. Saudara, dan hari ini saya bisa melihat, saya mewarisi intinya. Saya berdoa, saudara jadi orang-orang yang bisa mewarisi intinya. Saya bahagia kalau saudara bisa mewarisi power. Saya bahagia kalau saudara bisa mewarisi kegerakan. Saya bahagia kalau saudara bisa mewarisi bangun pasukan. Tapi lebih dari semuanya, kalau saudara bisa mewarisi inti perjalanan hati saya dengan Tuhan. Saudara, kita lihat, saudara, Kaleb ini, kepada Kaleb diberikan seperti yang dititahkan Tuhan. Kepadanya itulah Hebron. Dan dia maju berperang. Saudara, Hebron itu juga tempat raksasa terbesar. Saudara, Hebron itu juga kota kubu terkuat. Saudara, dan dia berperang, merebut dan mempertahankan. Saya tidak tahu dengan saudara ya, tapi kalau saya, ini salah satu cara saya mewarisi Pak Yusak atau Bahtera. Bu Iren tahu deh. Saya selalu, kita kalau rapat dulu kumpul, saya selalu ngomong begini. Kasih ke saya yang tersusah, yang terjelek, yang orang lain tidak mau. Biarkan buat saya. Saudara, setiap kali mereka bilang gini, saya gak mau ke tempat ini, susah. Saya bilang, kasih saya. Wah, itu gak bisa itu, gak mungkin dikerjain. Kasih saya. Saudara, seringkali ya, ada orang yang milih jalan yang mudah. Tapi ada Kaleb. Kaleb yang selalu berkata, biarkan aku menjadi tulang punggung dari saudara-saudaraku. Biarkan aku yang menyelesaikan. Dan saudara-saudaraku menjara, menikmati hasilnya. Biarkan aku yang berdiri paling depan membuka jalan dan menerobos. Dan saudara-saudaraku biar duduk dan memerintah di sana.
saudara ini untuk mewarisi. Saya berdoa, Mahanaim mengerti cara-cara mewarisi. Saudara, masih sangat banyak, tapi saya akan sedikit-sedikit ya. Nanti Senin saya sedikit menambah. Saudara, dan satu lagi soal Kaleb. Selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Kaleb telah berumur 85 tahun. Aku hari ini. Saudara bayangin ya saudara ya. Dia itu gak salah. Saudara, dia gak salah. Tapi dia 40 tahun membayar dosa orang Israel. 40 tahun muter di padang gurun. Saudara, ini istilah saya cara paling gampang mewarisi. Adalah saudara bayar kesalahan saudaramu. Setiap kali saudara saya salah, saya selalu yang berdoa, saya minta ampun, saya yang bayar. Saudara, dan setiap kali saudara, saya tuh lihat apapun pindah saudara. Begitu saya tahu ada orang salah, saya nelongsor minta ampun. Saudara, berkat dia pindah ke saya. Saudara bayar. Ya. Bahkan kadang-kadang saya nggak negur. Saya tahu dia salah, saya minta ampun, saya bayar. Saudara, yang gawat, saya juga tahu banyak kesalahan saudara, saya minta ampun. Saudara, dan berkat saudara pindah ke saya. Karena membayar, saudara, itu ajaib saudara. Itu jalur mewarisi. Jadi saya heran kalau ada orang ya lihat saudaranya salah marah-marah. Saudara, lihat saudaramu salah, itu kesempatan saudara bayar. Saudara, lihat anakmu salah, itu kesempatan bayar saudara. Saudara, lihat saudara ya, apapun saudara, bahkan pemimpin salah, bayar. Saudara, maka engkau akan lihat bagaimana itu pindah dan itu mewarisi. Saya berdoa saudara mewarisi sangat banyak. Karena itu kerinduan saya untuk mewarisi. Saudara, saya tutup dengan yang terakhir ya. Bilangan saudara 11 ayat 17. Mereka bersama-sama dengan engkau memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Lalu turunlah Musa dalam awan dan berbicara. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Saudara, ketika saudara memikul tanggung jawab, maka saudara mewarisi. Kenapa saya itu di Mahanaim selalu bagi-bagi tugas. Saudara, kenapa misalnya begini ya. Saudara, saya gak khotbahnya dari depan sampai belakang. Gak masalah kok buat saya. Saya ini khotbah 5 jam bahagia saudara ya. Saudara, saya ini ya kalau saudara tahu PPT-nya masih panjang. Saudara ya. Saudara, dan ini saya udah khotbahnya pakai ngebut ini saudara. Kalau saya mau terangkan satu-satu, kita gak pulang saudara ya. Saudara, dan tapi saya selalu bagi-bagi. Saudara, buat saya sangat mudah dari awal ya nentuin sama pemimpin pujian. Lagu pertama ini, lagu kedua ini, lagu ketiga ini. Sangat gampang. Kenapa? Karena ini salah satu rahasia ya. Saya itu kalau mau kebaktian saya suka nanya Tuhan. Tuhan, kamu lagi suka lagu apa? Kamu pengen dengar lagu apa? Saudara, dan biasanya Tuhan ngomong. Saudara, kayak sebenarnya gitu. Tuhan itu tiba-tiba tadi pagi Tuhan ngomong gini. Kenapa kamu sudah lama gak nyanyiin lagu Glorious Time? Terus saya dengan bilang gini, amin, 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 amin. Saudara ya. Ikut rame Elion. Ya. Saudara, sekali lagi. Sebenarnya gampang. Tapi kenapa saya selalu mau? Karena saudara harus memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab bukan karena saya males. Supaya saudara mewarisi.
Begitu saudara memikul tanggung jawab, saudara mewarisi. Berkatnya dibagi, rohnya loh malahan. Jadi saudara mau enggak mewarisi? Saudara bilang, Bu, rohnya itu bagaimana? Jadi ada roh manusia. Roh manusia ini ada kalau saudara doa, saudara nyembah Tuhan, pergumulan saudara dan perjalanan saudara, roh saudara makin lama makin besar. Nah, roh ini harus bergabung dengan roh Tuhan. Saudara kalau ini bergabung dengan roh setan jadi dukun, jadi orang sakti. Tapi kalau saudara bergabung dengan Tuhan, saudara lebih sakti, lebih dahsyat, lebih ajaib dari semua dukun. Saudara tinggal persoalannya, rohmu harus cukup besar. Kalau rohmu tidak cukup besar, saudara gabung dengan roh Tuhannya juga tidak besar. Saudara ya, saudara misalnya begini ya, roh saudara itu masih semi-el, maka roh Tuhan tidak bisa baca terlalu besar. Paling-paling sini, Yobel sekarang namamu siapa? Lupa. Nah, paling bisa cuma segini. Miel, tolong sini. Kenapa? Karena tidak bisa, saudara. Bahasanya semuanya tidak akan bisa nyambung, bisa mengerti ya. Tapi kalau rohmu, saudara ya, sudah sepak Samuel, mari Pak Samuel berdiri ya, saudara ya. Maka saudara, roh Tuhan pasti lebih besar dari Pak Samuel. Mari, nah siapa ya di sini yang lebih besar dari Pak Samuel? Pak Daniel Ferry, mari Pak Daniel Ferry, ayo. Ya, saudara, dan ingat secara usia juga. Saudara ya, akan bisa bergandeng. Nah segini, jadi roh Tuhan ya, ini roh Tuhannya selalu akan lebih besar. Saudara lebih bijaksana, lebih kuat, tapi tidak bisa terlalu beda banyak. Kenapa? Karena bahasanya, wadahnya, pengertiannya, usia rohani menentukan. Bisa mengerti? Nah saudara, pada waktu ini digabung, itu yang Alkitab disebut roh. Saudara, roh itu seperti udara. Jadi bisa masuk. Kalau saudara terapi oksigen, katanya kan bisa membuat tambah muda, tambah sehat. Betul kan? Saudara terapi oksigen. Nah seperti juga itu terapi roh. Saudara, ini yang digabung. Masalah ini manusia gak bisa dipisah. Saudara tiba-tiba digabung ya. Ini bisa dibagikan. Bam. Ke orang-orang. Kalau saudara memikul tanggung jawab. Terus saudara bilang, terus yang di Musa tiba-tiba jadi separuh. Enggak. Saudara, yang di Musa kan lebih besar lagi bertumbuh. Karena apa? Roh itu modelnya omniperson. Tapi dia enggak bisa dikasih kalau saudara juga tidak memikul tanggung jawab dan juga tidak sebesar ini. Bisa mengerti? Saudara, yang bisa terima roh Tuhan yang sebesar ini harus orang yang kira-kira sebesar mereka. Saudara, karena itulah ya, kayak sebesar ini gak bisa masuk ke tempat saudara sekecil ini. Atau ke anaknya Samuel, gak bisa. Cara pikir gak masuk, cara bicara gak masuk. Saudara, ini dunia roh. Saudara, karena itu kalau cari murid, saudara kalau lihat kan, saudara kalau silat, orang cari murid dia langsung lihat gini, ndak bisa, balungnya ndak bisa, ya, pawaannya ndak bisa. Saudara, konglomerat juga sama, dia kalau cari pewaris, dia tahu nggak bisa. Saudara, kenapa? Saudara harus mirip, harus sejalan, sepikir, bisa mengerti ya? Silakan duduk. Saudara, nah, karena itulah kenapa saya berbagi tanggung jawab. Hanya itu yang membuat saudara besar. Dan hanya itu yang membuat saudara bisa menerima bagian. Menerima bagian. Nih next ya. Ini tanggung jawab 70 tua-tua. Ini cuma sebagian. Membantu Musa memimpin umat. Jadi yang bisa terima saya, roh saya cuma pemimpin. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara tidak pernah memimpin, saudara tidak akan bisa terima rohnya Musa.
Dan saudara juga tidak pernah bisa terima roh saya walaupun saudara minta ditumpangin tangan. Saudara, tadi pagi ada kejadian sesuatu, saya sedikit jelaskan supaya saudara jangan sedih. Saudara, sejak kita bicara pohon, begitu saudara masuk. Saudara tahu gak sih, saya ini mau dibunuh iblis. Dari sejak saudara usia 1 tahun, saya sudah mati, saya sudah cerita. Kalau saudara minta cangkok ke saya, tanpa saudara dijamin Tuhan dan cocok, saudara bukannya kuat, habis saudara. Habis. Saudara bayangkan, saudara saya cerita, saya ini tabrakan lebih dari 20 kali. Saudara, semua penyakit saya komplit ada. Saudara, mulai dari meningitis, malaria, DBD, apapun saya pernah alami. Kanker. Kalau saudara masuk, saudara tidak punya istilah saya kuat, habis saudara. Kalau saudara mengerti cangkok, itu tidak bisa kalau tidak sejenis. Ada istilahnya gini, pohon ya, itu ada pohon yang batangnya itu namanya batang kayu. Tapi ada yang pohon batangnya itu empuk, saudara tahu ya. Nah itu kalau yang empuk dimasukkan ke yang kayu, mati atau hidup? Mati. Saudara tidak bisa gini, saya pengen lebih kuat. Jadi batangku tolong masukin ke kayu, mati. Saudara. Nah untuk saudara menjadi kuat, saudara harus memikul tanggung jawab, bertumbuh. Saudara, dan ini salah satunya nih. Ini cuma yang 70 nih, belum Joshua loh ya. Saudara, dia harus memimpin, dia harus mengadili, dia harus bisa menyelesaikan, dia harus jadi saksi, dia harus pengawas, dia harus bisa saudara masuk dalam penyembahan. Ini baru yang 70 loh. Ini belum Joshua-nya saudara ya. Saudara, karena itu banyak orang bilang ini, Bu, impartasikan. Saya dalam hati gini, percuma. Saya bahkan gak bisa impartasikan ke Miel, saudara, dalam jumlah yang besar. Walaupun saya lihat saudara kepemimpinannya. Saya lihat saudara ya, bahannya sudah sama saya. Tapi tetap butuh waktu. Saudara butuh waktu. Nah, saya berdoa saudara mengerti. Kalau saudara mau mewarisi minimal, tuh tadi ini. Terakhir yang ini ya, saudara minimal ini. Saudara mau mewarisi saya, mewarisi pemimpin. Saudara mewarisi siapapun lah, Pak Samuel, Joshua. Mewarisi saudara ya, Ibu Ruth, Bu Deborah, minimal ini. Saudara harus mulai memimpin. Saudara harus mulai mengadili. Mengadili itu bukan menghakimi. Tapi misalnya begini, saudara lihat keadaan, oh ini tidak adil nih. Saya tidak adil kalau saya tidak beresin rumah. Istri-istri, kamu tidak adil kalau rumahmu berantakan. Karena salah satu tugas istri adalah beresin rumah. Saudara, Alkitabnya adil itu apa? Memberikan kepada setiap orang pada bagiannya. Orang tua, kalau kamu tidak pernah main sama anak, kamu tidak adil. Ya. Suami, kalau engkau tidak memberi nafkah cukup kepada istri, kamu tidak adil. Ini aja tidak bisa. Istri, kalau kamu tidak tunduk dan tidak menghormati suami, kamu tidak adil. Saudara, tanya semua orang yang pernah ke rumah saya. Saudara, kalau Pak Paul datang, apakah pernah tidak ada makanan? Never. Apakah pernah rumah berantakan? Never. Apakah pernah ranjang? Ya, tidak licin sampai kalau dijatuhin koin mendal? Never. Walaupun saya punya anak. Saudara, anak tahu kalau saya bilang, Papa pulang, semua duduk rapi. Saudara, tidak ada yang boleh lari-lari dan berantakan. Why? Saudara, itu ketenangan adalah hak suami. Kalau suami tidak memiliki ketenangan di rumah, saudara, suami tidak punya home, saudara yang salah istri. Saudara, tapi ya kita tidak bahas hari ini tentang keluarga, tapi itu bagian dari adil. Anak-anak, kalau kamu tidak pernah bantu orang tuamu, kamu tidak pernah
saudara ya, memberikan cinta dan hormat, kamu tidak adil. Tidak bisa. Yang kedua aja tidak lulus. Saudara, kalau kamu tidak menyelesaikan perkara, tapi bikin masalah, kedua aja tidak lulus. Saudara tidak bisa untuk mewarisi. Ya. Saudara, saya belajar memimpin dari sejak saya umur 4 tahun seperti Miel. Saudara, keluarga papa saya banyak, anak dari opa oma saya 10. Saudara, dan semua punya adik. Jadi saya punya adik, saudara. Jadi setiap kali kumpul, saya sudah punya 12 murid. Kan ajaib, saudara ya. Saudara, saya umur 4 tahun dan zaman dulu kan gak ada babysitter, saudara. Saya sudah memuridkan, dudukin, ngasih makan 12 orang di usia 4 tahun. Saudara, ini harus. Jadi saudara tidak bisa bilang ini, saya tidak bisa. Kalau kamu mau terima ini, menjadi saksi, menjadi pengawas terhadap hukum Tuhan mulai dari hidup kita. Kenapa saya tidak berani, saudara ya? Kalau ulang tahun saya, saudara, kalau selesai semuanya baru boleh. Tapi kalau di awal semua pemimpin tahu. Kalau saya ulang tahun, tidak ada. Misalnya acara jam 7 pagi bilang selamat ulang tahun. Pemimpin tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani ngomong selamat ulang tahun. Kena diak, saudara ya. Kenapa? Karena ada hukumnya. Dahulukan Tuhan dalam segala hal. Dan kalau kamu ulang tahun mendahulukan dirimu, itu Herodes. Ujungnya diapain sama Tuhan? Ditampar. Saudara, makanya ngerti hukum. Ngerti hukum, saudara. Nah, ini untuk saudara mewarisi. Saudara bilang ini, saya mau mewarisi, saya mau kayak Buin. Banyak banget yang ngomong begitu. Saudara, ini dulu buat. Saudara masuk dalam penyembahan. Saudara tidak bisa pimpin penyembahan sampai hadirat Tuhan. Saya suka pakai istilah tadi, betul. Saudara, mereka yang bisa mimpin penyembahan, saudara adalah portal ilahi. Saudara yang buka pintu sampai Tuhan masuk. Saudara belum bisa jadi portal ilahi. Di rumah aja kagak bisa. Saudara sendiri kagak bisa. Saudara berarti belum bisa menerima warisan apapun. Saudara, gerejamu. Saya sering ngomelin Pak Fendi kalau saya datang ke Hanana El Cinta dan hadiratnya Tuhan, portalnya tertutup. Saya langsung bilang, Fen, saya gak bisa khotbah, gitu ya. Saudara, kenapa? Kenapa saya segalak itu? Saudara, sekarang tuh saya lebih baik lah. Ya, kalau dulu saudara, begitu hadirat Tuhan gak nyampe standar, dan yang boleh pulang. Ya, makin tua nih, ya udahlah gitu ya. Saudara ya, tapi saya mau berkata. Saudara bilang, Bu, nurunin standar Anda. Cuma saya lebih sabar dikit, ya, dikit. Tapi satu sisi saya lebih galak, ya satu sisi. Apalagi kalau sama penari, ya, saya itu sebenarnya udah jengkelnya udah sampai ke ubun-ubun. Kenapa? Dari angkatan pertama, ya, ke kalian semua nih yang penari, sampai ke kalian turunnya sudah 100%, bukan 50%. Dari angkatan pertama sampai ke kalian turun bukan turun yang baik, bukan turun warisan. Bobotnya turun 100%. Saudara, saya sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak akan turun tapi kita akan naik. Amin. Saudara, karena itu saya sungguh-sungguh minta. Saudara, kita akan menerima pengurapan. Ya, sesudah itu saudara masuk ke kelas sebentar saja. Saudara ingat hari ini awal bulan, mari mempersembahkan dengan cinta. Saya tidak pernah buat kolekte, saya cuma buat awal bulan. Kenapa saya buat awal bulan? Saya pengen saudara tertanam, saudara ikut dalam semua gerakan Mahanaim. Saudara ini ya,
menurut saya ya, salah satu yayasan yang paling dicintai Tuhan, dibiayai dengan ajaib setiap bulan 5-7 M. Saudara, dan ini gudang keajaiban. Ini gudang saudara lawatan. Kalau saudara itu benar memberikan buah sulung, saudara terima hak sulungan. Karena itu setiap kali ya kalau awal bulan, saya itu kasihnya spesial. Saya tanya Tuhan, Tuhan berapa? Tuhan bilang 20 juta, kadang-kadang Tuhan bilang 50 juta. Di awal tahun Tuhan minta saudara ya. Tuhan bilang kasih nak 500 juta, saya kasih. Saudara, kenapa? Karena saya tahu saya mau tanam di tempat yang benar. Tapi saya tahu cara saudara ngasih ya. Lupa enggak bawa. Lupa dan ngasihnya cuma apa? Aduh 100 ribu, 50 ribu, pantas. Coba semua lakukan dengan pengertian. Lakukan dengan pengertian. Saudara nanti masukkan. Saudara, cinta saudara, persembahan, perjanjian. Ingat, persembahan kalau di Mahanaim, di hidup saya, saudara itu bicara sangat banyak. Dan saudara, setelah itu saudara akan mendapat minyak. Tapi ada perjanjian garam, perjanjian kasih setia Tuhan. Dan setelah itu saudara akan masuk ke kelas-kelas. Semua yang mengurapi boleh ada di tempat masing-masing.